Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Lalu Tamim Ad-Dari berkata, apanya yang kau ingin tanyakan? Airnya, masih ada air nggak sekarang? Maka dijawab oleh Tamim, airnya banyak. Dan memang Danau Tiberias ini sejak terbentang bumi tidak pernah airnya susut. Airnya full, maksimal. Lalu apa kata laki-laki yang terikat itu? Dajjal ini, nanti kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit, saatnya saya akan mengelilingi seluruh dunia, saya akan masuk seluruh kota-kota, saya akan kuasai manusia. Untuk Bapak Ibu ketahui seluruhnya, sejak tahun 2003 terjadi penyusutan. Lalu 2004 pemerintah Israel secara resmi membuat garis merah. Ternyata, perhatikan ini, perhatikan. Ini apa? Bagus, jawabannya jujur. Ini garis. Kalau ada bilang ini danau, terlalu. Ini adalah garis dari permukaan Danau Tiberias, ya. Ini dasarnya. Kaum muslimin, sejak 2003 sampai 2013, sejak 2003 sampai 2013, danau ini telah mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Padahal kedalaman danau ini hanya 45 meter saja. 45 meter saja. Ya. Dalam hanya hitungan 10 tahun sudah 16 meter menyusut airnya dari permukaan. 16 meter dari kedalaman 45 meter, maknanya sudah lebih 30%. Coba buka YouTube. Buka YouTube, ada di situ acara televisi resmi pemerintahan Israel menyebutkan kepanikan dan ketakutan mereka yang tidak bisa disembunyikan. Sebab apa? Ini danau, airnya sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka nggak punya sungai, mereka nggak punya mata air yang lain, cuma ini. Di sini untuk air minum, air cocok tanam, air mandi, segala-galanya dari sini sumbernya. Dan sekarang air itu menyusut. Kaum muslimin yang kami muliakan, 16 meter sudah seperti ini posisinya. Tahun 2015 akhir 2015, bahagian yang paling menonjol dari danau ini sudah muncul seperti pulau-pulau kecil. Kelihatan seperti pulau-pulau kecil di atas permukaan danau. Kondisinya sekarang semakin menyusut. Awas, inilah yang menjadikan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, mufti dan ulama besar Arab Saudi, sampai menangis ketika diberitakan kabar tentang perkembangan Danau Tiberias. Lalu apa kata beliau? Hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah dia zaman kita, zaman saya, zaman tuan-tuan dan puan-puan semua, zaman bapak ibu dan zaman anak-anak kita masih hidup. Makhluk terlaknat ini akan keluar, Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penyusutan air ini sangat signifikan. Kecemasan dan ketakutan tidak dapat disembunyikan. Lihat gambarnya. Lihat ini. Dulu airnya masih tinggi. Gambar ini diambil dan kita cetak tahun 2013 ya. Tahun 2013 yang ini. Kondisi sekarang udah beda lagi. Baik kaum muslimin, yang belum kebagian tolong dibagi. Kalau enggak nanti minta ambil di luar. Ini kami benarkan untuk dicetak banyak. Silakan cetak banyak-banyak agar umat tahu. Ini dilihat dan hadisnya sangat jelas, fakta yang tidak dapat disembunyikan, nggak bisa ditutup-tutupi tentang keluar saat dekatnya keluarnya Dajjal. Bapak Ibu, nanti itu ada kotak yang berjalan dari Yamimah, jadikan sajalah sebagai infak Bapak buat memperbanyak ini kembali dan juga membantu operasional dakwahnya Yamimah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjutkan. Lihat kondisi-kondisi yang ada di situ. Ini tahun 2013, 2015 sudah semakin menyusut. Sudah semakin susut airnya. Sekarang negara-negara besar dunia sudah membuat simbol-simbol penyambutan kedatangan Dajjal. Seluruh negara-negara besar di dunia termasuk Arab Saudi. Lihat, Arab Saudi di Madinah, luar kota Madinah, sudah membangun istana kerajaan di satu bukit
di luar kota Madinah. Ada yang tahu? Ada yang pergi umrah, pergi haji? Lihat di sana. Dan kata Rasulullah, Dajjal nanti akan naik ketika dia tidak berhasil masuk Mekah, nggak berhasil masuk Madinah, dia naik ke atas salah satu bukit yang disebut dengan Bukit Khabisha atau Bukit Ba'guk, Bukit Garam. Para ulama sekarang dan orang-orang kota Madinah menyebutnya dengan Bukit Dajjal. Ternyata ketika Dajjal naik ke atas, dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Dia berkata, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ini hadis Rasulullah. Dajjal naik ke atas bukit itu dan menunjuk ke Masjid Nabawi dan berkata, itulah istana putihnya si Ahmad. Dalam keadaan geram, dia hantarkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Maka satu kota Madinah gempa. Akhirnya seluruh orang munafik keluar, orang-orang musyrik keluar dari Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Itulah hari bersihnya Madinah dari kaum munafikin dan musyrikin. Kaum muslimin, istana putihnya Muhammad. Ketika Nabi melafazkan hadis itu, Masjid Nabawi macam apa bentuknya? Lantainya aja masih dari pasir, tiang-tiangnya masih dari pohon kurma, belum dikasih dinding, lotengnya saja, atapnya saja masih dari pelepah kurma. Tapi ketika Dajjal mengatakan itulah istana putihnya si Ahmad, maka lihat keadaan istana putih itu enggak dengan Masjid Nabawi sekarang. Seolah-olah gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah tentang ucapan Dajjal terjadinya di masa kita.